Selanjutnya, sidang pemeriksaan atas nama PT Indonesia Sabar Jaya kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada majelis silakan. Terima kasih, Panitra. Selanjutnya, sidang pemeriksaan akan dilaksanakan terhadap sengketa yang diajukan oleh PT Indonesia Sabar Jaya atas satu sengketa PPN tahun 2019 melawan Direktur Jenderal Pajak. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari terbanding yang hadir siapa? Di unmute, tidak terdengar suaranya. Dari terbanding yang hadir, tim sidang dari Direktorat Keberatanan Banding atas nama Yulianto Dwi Sunandito, Adi Kartika Chandra, dan Mary Kusuma Dewi. Suaranya agak terputus-putus, apakah jaringannya ada gangguan? Apakah sudah terdengar, majelis? Silakan bersuara. Apakah sudah terdengar, majelis? Ya, sudah jelas. Kemudian dari pemohon banding, siapa yang hadir? Saya Fungsiawan, Yang Mulia. Selaku kuasa hukum, Saudara Jemi Jonta, Direktur, hadir? Rencana mau hadir, Yang Mulia. Mungkin belum diterima atau mungkin lagi berhalangan, nggak apa-apa, Yang Mulia. Kita lanjutkan. Baik. Penugasan pertama kepada terbanding mengenai pelimpahan wewenang kepada Direktur Keberatan Banding. Silakan disampaikan. Terima kasih majelis. Untuk penugasan pertama terkait surat tugas untuk menghadiri sidang yang ditandatangani oleh Direktur Keberatan Banding. Untuk penjelasannya sudah kami upload dan beserta SK Direktur Keberatan Banding serta keputusan Dirjen Kep 026 tentang pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Silakan di-share screen mengenai pelimpahan kewenangannya. Baik, terima kasih majelis. Untuk penjelasan tertulisnya kami akan bacakan secara intinya, di mana terkait kewenangan surat tugas kepada pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan Banding untuk menghadiri sidang itu diatur dalam Kep 206 tentang pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, di mana dalam Kep 206 tersebut pada bagian lampiran terdapat 9 kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Keberatan Banding, di mana salah satunya adalah di sini kami sudah lampirkan screenshotnya, menerbitkan surat tugas kepada pegawai di lingkungan Keberatan dan Banding untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak. Di mana kami sampaikan untuk tambahannya, di mana Kep 206 ini adalah menjadi pedoman naskah dinas penetapan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, serta memberikan pijakan hukum bagi pelaksanaan wewenang Direktur Jenderal Pajak bagi para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian Kep 206 ini merupakan keputusan Direktur Jenderal Pajak, bukan yang pertama, namun yang keenam mengenai pelimpahan kewenangan ini, di mana maksud dari perubahan dasar pijakan bagi pelimpahan kewenangan ini adalah memberikan manfaat bagi keberlangsungan operasional birokrasi dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih jauh lagi target penerimaan negara melalui pajak dapat terpenuhi. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, terbanding berpendapat Direktur Keberatan
banding, Direktorat Jenderal Pajak berwenang menerbitkan surat tugas sesuai keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 206/PJ 2021 tentang pelimpahan kewenangan Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Demikian Majelis Hakim. Baik, dengan demikian Majelis melihat bahwa ada kewenangan tersebut. Kemudian tugas kepada pemohon banding ada perbaikan surat kuasa khusus. Silahkan ditampilkan. Mohon izin Yang Mulia, kami akan menanggapi dahulu mengenai informasi dari tergugat tadi. Mengenai apa? Mengenai informasi dari tergugat tadi. Ya, silakan. Yang pertama mengenai Cap 206/2021. Apakah file cap dan file lampiran itu sudah diupload di e-tax code? Kalau sudah, apakah Majelis Hakim sudah bisa melihat? Karena kami tadi pagi belum bisa melihat. Sudah ada di e-tax code. Baik. Majelis lihat di sini. Kalau begitu, kami mungkin akan mendownload nanti karena tadi pagi belum ada. Kami mau bertanya dahulu Yang Mulia, tergugat, apakah di cap tersebut ada dituliskan bahwa mengenai pelimpahan kewenangan ini harus menuliskan di surat tugas itu atas nama Direktur Jenderal Pajak, atau tidak boleh dituliskan atas nama Direktur Jenderal Pajak, atau menjadi opsi untuk boleh atau tidak boleh menuliskan? Begitu, tergugat. Silakan, tergugat. Baik, terima kasih. Terbanding, silakan terbanding. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Terkait dengan hal tersebut akan kami sampaikan dalam penjelasan tertulis yang akan kami sampaikan di persidangan berikutnya. Baik. Silakan untuk pemohon banding untuk perbaikan surat kuasa khususnya, karena di e-tax code belum ada Majelis lihat di sini. Belum di-upload ya. Mohon izin Yang Mulia, kami akan menanggapi lebih lanjut. Yang mana? Yang tadi barusan disampaikan Yang Mulia. Ya. Jadi berhubung tergugat tidak dapat menjawab dengan tegas, maka kami belum bisa nih melanjutkan persidangan ini Yang Mulia, karena legal standing dari tergugat belum jelas. Mereka ini siapa? Apakah mereka ini betul-betul mewakili Direktur Jenderal Pajak selaku tergugat Yang Mulia? Karena tadi kan belum bisa dijawab dengan tegas. Apabila dijawab dengan tegas kita bisa lanjut. Tetapi karena masih ada penjelasan tertulis berikutnya, maka kami mohon untuk ditunda ke sidang berikutnya. Kita tunggu bagaimana penjelasan tertulis Yang Mulia. Jangan sampai orang yang salah masuk ke persidangan, kemudian berbicara dan menyampaikan dokumen tertulis yang padahal seharusnya tidak punya kewenangan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Majelis sudah melihat pelimpahan wewenang itu bahwa Direktur Keberatan Banding berwenang ya. Sekali lagi ini berdasarkan fakta hukum. Sehingga Majelis melihat bahwa yang bersangkutan yang hadir adalah sesuai dengan pelimpahan wewenang di Cap 206 ini. Majelis melihat bahwa ya, pihak pemohon banding itu bisa beracara di pengadilan pajak untuk mewakili Direktur Keberatan Banding ya. Ini terlihat saudara bisa membaca itu, sudah diupload di e-tax code-nya. Mohon izin Yang Mulia, kami mohon Yang Mulia jangan menjadi juru bicara tergugat. Tadi tergugat. Sekali lagi pemohon banding, hakim bukan juru bicara dari pemohon banding, terbanding dan pemohon banding. Hakim melihat fakta-fakta hukum bahwa di dalam penugasan ada yang disebut dengan pelimpahan wewenang, dan juga pihak tergugat sudah menyampaikan pelimpahan wewenang sebagaimana yang dimintakan dalam sidang lalu ya. Jadi sekali lagi jangan disebutkan juru bicara, karena memang ini adalah fakta hukum yang ada dalam persidangan, dan itu sudah berjalan sebagaimana yang sudah berjalan sebelumnya juga yang lain. Apakah saya masih boleh bicara Yang Mulia? Silakan. Tolong jangan dipotong Yang Mulia, supaya ini jelas Yang Mulia. Yang Mulia begitu yakinnya dengan data tersebut, padahal tergugat sendiri tidak yakin Yang Mulia. Tergugat sendiri tadi sudah saya tanyakan, dan tergugat sendiri tidak yakin. Karena tidak yakin, dia mengatakan kami akan sampaikan dokumen tertulis berikutnya. Oleh karena itu Yang Mulia Hakim jangan melewati si tergugat. Tergugat sendiri sudah menyatakan kami belum yakin, kami akan bikin dokumen tertulis pada sidang berikutnya Yang Mulia. Tolong Yang Mulia Hakim jangan jadi juru bicara tergugat dan jangan melebihi, melewati dari tergugat Yang Mulia. Mereka sendiri yang sudah menyatakan mereka akan bikin dokumen tertulis berikutnya Yang Mulia. Dengan begitu maka legal standingnya belum dapat dipastikan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Apakah tergugat belum yakin dengan wewenang yang sudah diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut? Terbanding sudah meyakini yang Mulia, dan ini pun sudah kami lakukan
surat tugas ini diterbitkan tidak hanya untuk majelis 11B dan dalam sengketa ini, tapi juga diterbitkan untuk sengketa yang lain juga di majelis yang lain untuk persidangan di pengadilan pajak. Tetapi kami tidak pernah menyatakan kami tidak yakin, kami hanya akan memberikan penjelasan tertulis pada persidangan berikutnya untuk memperkuat lagi fakta hukum yang kami sampaikan pada persidangan kali ini. Terima kasih. Baik ya, jadi saudara pemohon banding, saudara sudah dengar bahwa terbanding sendiri yakin dengan penugasan yang diterima ya. Jadi ini bukan, sekali lagi tidak menyangkut juru bicara, majelis imparsial, tidak berpihak kepada terbanding dan pemohon banding. Apakah saya masih boleh bicara, Yang Mulia? Cukup, saya majelis pandang cukup ya. Belum cukup, Yang Mulia. Silakan. Kami belum cukup, Yang Mulia. Bagaimana? Kami belum cukup, Yang Mulia. Kurang kedengaran? Kami belum cukup, Yang Mulia. Ya, nanti silakan secara tertulis disampaikan dalam penjelasan tertulis ya. Bukan tertulis, Yang Mulia. Ini legal standing-nya belum jelas, Yang Mulia. Sudah. Menurut kami belum. Makanya kami mau bertanya lebih lanjut. Silakan menurut saudara nanti bisa membuatkan dalam penjelasan tertulis ya. Bukan begitu, Yang Mulia. Mekanismenya ada. Sebentar. Saudara, para pihak itu berbicara apabila disilahkan oleh majelis. Ini untuk kelancaran persidangan, tata tertib persidangannya seperti itu. Ya, tata tertib persidangannya seperti itu. Majelis sudah melihat fakta hukum bahwa yang hadir, baik itu saudara sendiri pemohon banding, sudah majelis periksa di sidang yang lalu, saudara sudah mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa, dan saudara untuk itu sudah mempunyai legal standing, dan juga hari ini majelis memeriksa dan fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh terbanding bahwa mereka itu adalah sebagai pelaksana tugas untuk proses banding di pengadilan pajak. Silakan nanti di sidang berikut saudara buat dalam bentuk penjelasan, nanti majelis akan melihat kembali dan nanti akan menjadi bagian dari proses penyelesaiannya. Mohon maaf, Yang Mulia, boleh kami saya bicara? Silakan. Yang Mulia, fakta hukumnya adalah di surat tergugat tersebut adalah cacat. Kenapa cacat? Karena tidak ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu kami mau pertanyakan, di tergugat sudah menyampaikan mengenai CAP 206 yang kami belum bisa download. Nah, kami mau bertanya sangat simpel sekali, apakah di CAP tersebut dijelaskan bahwa di surat tugas tidak perlu menyampaikan atas nama Direktur Jenderal Pajak, atau harus menyampaikan atas nama Direktur Jenderal Pajak, atau itu menjadi opsi? Ini sesuatu yang sangat mudah dijawab, Yang Mulia. Apabila sudah yakin, maka ini mudah dijawab, Yang Mulia. Tetapi kalau ini tidak bisa dijawab, maka ini menjadi cacat prosedur, Yang Mulia. Karena itu legal formalnya harus ditaati lebih lanjut, Yang Mulia. Apakah si tergugat sudah yakin dan tidak perlu bikin tertulis? Kalau perlu ya kita belum bisa lanjut, Yang Mulia, karena legal formal belum jelas. Begitu, Yang Mulia. Ini sangat penting sekali, Yang Mulia. Ini mengenai tata hukum negara, Yang Mulia. Bukan abal-abal ini persidangan. Ini harus jelas, orang yang hadir harus punya kewenangan. Betul dia bilang sudah punya kewenangan, tetapi kewenangan tersebut harus ada tata caranya, ada prosedurnya. Salah satu prosedurnya adalah menuliskan atas nama Direktur Jenderal Pajak, AN Direktur Jenderal Pajak. Apabila ini belum bisa ditegaskan oleh tergugat, maka kita belum bisa lanjut karena legal formalnya belum terpenuhi, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih. Silakan ditanggapi oleh terbanding. Baik, terima kasih Mas. Bahwasanya terkait dengan pelimpahan lunas, kalau untuk ST persidangan kali ini, surat tugas yang di tahun 2024 ini memang tidak mencantumkan terkait dengan atas nama. Sekali tersebut sudah diatur dengan CAP pelimpahan wewenang yang baru, Mas. Di CAP 305 tahun 2024, Mas. Dan itu sudah diatur secara jelas bahwasanya di CAP 305 tanggal 27 Desember 2024 yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Terima kasih. Baik. Sebentar, sidang diskurs. Di pasal berapa itu?
Skors dicabut. Majelis telah bermusyawarah berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terbanding mempunyai legal standing untuk beracara. Silakan nanti apabila ada para pihak yang berbeda, menurut saudara, nanti itu menjadi bagian dari pemeriksaan majelis untuk menyelesaikan sengketa PO, sehingga majelis hasil musyawarah menyatakan bahwa para pihak, baik pemohon banding dan terbanding mempunyai legal standing untuk beracara dan sidang akan dilanjutkan. Nanti pemohon banding dan terbanding apabila ada penjelasan yang perlu disampaikan secara tertulis silakan dilakukan di sidang berikut karena itu menjadi bahan bagi majelis. Perbedaan biasa namanya juga sidang karena kalau bukan berbeda tentu menjadi bagian untuk menyelesaikan tersebut. Mohon izin Selanjutnya ya sudah. Jadi majelis sudah menetapkan hasil dari musyawarah. Para pihak baik pemohon banding dan terbanding mempunyai legal standing berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan para pihak. Fakta hukum yang mana yang mulia? Fakta hukum yang mana? Sebentar. Para pihak itu berbicara apabila disampaikan Panitra tolong tampilkan tata tertib. Sudah tahu yang mulia. Terima kasih sudah tahu. Sebentar. Para pihak bicara apabila dipersilahkan oleh majelis ini untuk kelancaran persidangan. Oke. Jangan bicara dulu. Silakan Panitra Perka nomor 3 tata tertib Perka. Silakan Perkanya. Sudah tahu yang mulia, tidak usah merepotkan Panitra. Enggak apa-apa. Biar paham baik pemohon banding dan sudah paham yang mulia. Kami sudah sering. Tidak perlu merepotkan Panitra. Enggak apa-apa. Silakan Panitra Perkanya. Perka nomor 3 2016. Turun ke bawah tata tertib persidangan. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Terus sebentar. Terus ke bawah. Sebentar. Silakan pemohon banding, saudara baca pasal 14 ayat 1. Pasal 14 ayat 1. Para pihak, saksi, ahli, dan ahli bahasa 1. Menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya setelah mendapat izin hakim ketua atau hakim tunggal. Ya, sudah ya. Jadi nanti kalau sudah disampaikan, para pihak tetap diberikan nanti hak bicara ya. Jadi silakan nanti disampaikan pendapatnya. Kemudian pemohon banding, sebentar. Mohon izin yang mulia. Sebentar, belum diberikan. Di fakta integritas, coba buka fakta integritas. Kami akan sampaikan kode etik hakim. Sebentar.
di butir 3. Silakan saudara baca yang butir 3-nya. Terlalu kecil yang mulia, boleh dibesarkan? Dibesarkan Panitra. Kurang besar. 3. Digeser supaya kelihatan semuanya. Digeser semuanya. Nomor 3 adalah bersedia mematuhi tata tertib persidangan yang berlaku di pengadilan pajak. Iya, jadi ya untuk para pihak ini sama kepada pemohon banding dan terbanding. Untuk kelancaran persidangan ada pengaturannya sehingga semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Silakan saudara berbicara. Kami akan sampaikan mengenai kode etik perilaku hakim. Apakah bisa saya share screen? Silakan. Baik. Kode etik perilaku hakim. Sebentar. Apakah terlihat yang mulia? Belum. Dibesarkan. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah Silakan. terlihat? Sudah. Kode etik perilaku hakim. Yang pertama adalah hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dan sebagainya. Nomor 2, hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dari sini, dari tadi yang mulia hakim malah seperti juru bicara tergugat, justru malah memihak menurut kami. Kemudian, hakim wajib menghindari hal-hal dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara itu, oke? Yang keempat, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasa termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Dalam hal ini kami melihat ini dilanggar bahwa seolah-olah tergugat itu punya hak istimewa. Dia boleh bicara, kami nggak boleh bicara. Ketika kami membantah tergugat, kok tergugat dibiarin begitu saja. Ketika tergugat sudah mengakui dia mau bikin surat pernyataan, surat berikutnya, yang mulia hakim malah bilang sudah cukup, tidak perlu, dan sudah dianggap sah. Padahal mereka sendiri bilang belum sah. Kemudian nomor 5. Hakim dalam menjalankan tugasnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka. Saya bicara kok dipotong. Ketika Anda bicara, saya tidak boleh potong. Dari mana bisa begitu? Kalau saya mau bicara, kasih dong waktu untuk saya bicara. Karena kami bicara itu dalam rangka mencari keadilan yang mulia. Keberpihakan, sudah jelas ada keberpihakan di sini. Prasangka sudah jelas tadi. Saya bicara dipotong-potong terus oleh yang mulia. Kami belum selesai menyampaikan apa yang mau kami sampaikan. Atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan fisik maupun mental, usia, status ekonomi, ini oke. Atas dasar keterkaitan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak terlibat dalam persidangan untuk menerapkan standar perilaku. Is oke. Ini yang barusan yang mulia sampaikan. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak. Tadi sudah jelas kesannya memihak karena kami mau bicara tapi dipotong yang mulia. Udah gitu kami masih mau mengklarifikasi. Loh, kami masih mau mengklarifikasi. Tergugat pun masih mau mengklarifikasi. Tapi hakim sudah menyatakan ini barang sudah sah. Loh, bagaimana bisa sah? Kami masih meragukan. Tergugat sendiri masih mau memberikan keterangan tertulis. Artinya legal standingnya belum jelas. Kemudian berprasangka, mengancam. Nah, ini sudah masuk ancaman yang mulia. Karena yang mulia menyampaikan tadi perilaku-perilaku dokumen mengenai tata tertib itu kami mengatur ancaman karena kami mau diapa-apain ini oleh yang mulia padahal kami lagi mencari keadilan. Atau menyudutkan para pihak atau kuasanya. Saya selaku kuasa merasa tersudutkan ini. Kami sudah berusaha bicara tapi kok nggak boleh bicara. Kami sudah mau ngomong tapi malah dipotong. Sedangkan yang mulia ketika bicara saya tidak boleh potong. Nanti tidak ada keadilan di situ yang mulia. Kemudian hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikat semata-mata untuk menghukum. Begitu yang mulia, kami mohon izin, kami tetap diberikan kesempatan untuk bicara, jangan dicukupkan begitu saja yang mulia, karena kami masih mau disampaikan dan tergugat pun sudah menyatakan mereka masih mau menjelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, hal mengenai legal standing masih belum jelas. Kemudian hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan atau mengontrol jalannya persidangan sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan. Lagi-lagi kami mengalami perbedaan perlakuan yang mulia. Kemudian hakim harus mendengarkan kedua belah pihak. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan untuk mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di pengadilan. Dalam hal ini sudah dilanggar yang mulia. Kami mohon izin, kami masih belum mengklirkan, belum mengklarifikasi data tersebut mengenai tulisan tidak ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Tergugat pun belum mengklirkan yang mulia. Tergugat pun belum mengklirkan. Kok bisa yang mulia bilang ini sudah selesai?
Begitu Yang Mulia, kami mohon izin untuk satu ini kami tetap masih akan memperkarakan. Kalau Yang Mulia merasa ini sudah benar, Yang Mulia bersidang berdua aja sama terbanding. Kami nggak usah bersidang. Kami nonton aja dari sini sebagai penonton umum Yang Mulia. Kami penonton aja kalau memang begitu. Anda bersidang berdua aja. Karena kami masih mempertanyakan. Tergugat pun masih, terbanding pun masih bilang dia mau menjelaskan lebih lanjut Yang Mulia. Oleh karena itu masih ada perbedaan pendapat mengenai legal standing tergugat Yang Mulia. Nah, kami tambahkan Yang Mulia, satu lagi. Di surat AKO yang kami gugat adalah keputusan atas keberatan. Di dalam keputusan tersebut tertulis atas nama Direktur Jenderal Pajak Yang Mulia. Biar saya share screen Yang Mulia, biar kita lihat sama-sama Yang Mulia, supaya saya tidak dibilang bagaimana Yang Mulia ya. Kita lihat di surat keputusan yang digugat Yang Mulia, di sini Yang Mulia, atas nama Direktur Jenderal Pajak. Ini sudah jelas. Oke. Surat ini juga menggunakan cap yang sama. Yaitu cap tadi itu cap 206 2021 ataupun cap yang 2024 ataupun cap 146 2018. Menggunakan cap yang sama Yang Mulia, di mana surat AKO itu menggunakan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan surat tugasnya yang juga menggunakan cap yang sama tidak ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Kalau begitu kan ada ketidakkonsistenan, ada yang aneh Yang Mulia. Nah, makanya ini perlu dijelaskan oleh tergugat. Kalau tergugat tidak bisa menjelaskan, ya kita tunda saja Yang Mulia sidangnya, karena ini belum jelas legal standingnya. Kalau memang legal standing belum jelas, kita keluarkan dari sidang berikut ini Yang Mulia, supaya kita nggak usah diterima penjelasan dari si tergugat, karena mereka tidak punya legal standing yang sah. Begitu Yang Mulia, karena ini sudah jelas Yang Mulia, di sini tertulis ya. Pada surat keputusan keberatan yang digugat adalah Direktur Jenderal Pajak. Kemudian panggilan sidang. Panggilan sidangnya kalau kita lihat di sini, mana dia? Panggilan sidangnya kepada PT Indonesia Jasa Jaya. Begitu juga panggilan sidang dari pengadilan kami yakin kepada Direktur Jenderal Pajak, bukan kepada si saudara Mary Kusumawati, bukan kepada Aim Nur Salim Saleh Direktur Keberatan, bukan, tetapi kepada terbanding yaitu Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu harus di-clearkan masalah ini Yang Mulia. Jangan sampai ini menjadi legal standing yang tidak sah kemudian disahkan oleh hakim, padahal tergugat sendiri sudah menyatakan mereka akan mencari tahu lebih lanjut dan ingin memberikan surat lebih lanjut Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia, kami tetap mempertanyakan mengenai ini. Terima kasih. Sudah, iya ya. Jadi sekali lagi majelis berada di tengah, imparsial, tidak berpihak. Saudara juga sudah diberikan bicara yang panjang, sedangkan tidak ada memotong si terbanding juga tadi. Kalau majelis sudah dipandang cukup, majelis juga bilang cukup ya. Jadi sekali lagi bahwa majelis imparsial, tidak berpihak, tidak sebagai corong agar menjadi perhatian para pihak ini untuk kelancaran persidangan. Tadi majelis telah bermusyawarah dari hasil pemeriksaan bahwa para pihak pemohon banding dan terbanding yang hadir dalam sidang hari ini mempunyai legal standing. Itu musyawarah majelis berdasarkan fakta hukum. Nanti silakan penjelasan para pihak bisa dibuat secara tertulis dan itu merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa AKO ya. Untuk itu kita akan masuk kepada sidang pemeriksaan formal pengajuan banding kepada Hakim Mangoting, disilakan. Baik, terima kasih Ketua. Terkait dengan pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding, surat banding, pemohon banding nomor 0828D dan seterusnya itu tertanggal 28 Agustus 2024 diterima di Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, di-upload melalui Export. Diajukan masih dalam jangka waktu 3 bulan karena keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 00042 dan seterusnya itu yang dibacakan tertanggal 3 Juni 2024. Menimbang bahwa pemeriksaan materi sengketa banding diawali dengan pemeriksaan tentang pengajuan keberatan, penerbitan keputusan keberatan, dan penerbitan surat ketetapan pajak. Terkait dengan pengajuan keberatan, surat keberatan pemohon banding nomor 019 dan seterusnya tertanggal 5 September 2023, sementara SKPKB PPN masa pajak Januari itu terbit tanggal 8 Desember 2023.
Ya. Lanjutnya untuk penerbitan keputusan terbanding, keputusan keberatan diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan karena keputusan Direktur Jenderal Pajak Kokep 0042 dan seterusnya tanggal 3 Juni 2024, sementara surat keberatan nomor 019 dan seterusnya itu tertanggal 5 September 2023 sehingga memenuhi pasal 26 ayat 1 Undang-Undang KUP. Untuk penerbitan surat ketetapan pajak diterbitkan masih dalam jangka waktu 5 tahun karena surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertemanan masa Januari 2019 ini diterbitkan di tahun 2023 sehingga memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 1. Untuk sementara dari segi formal pengajuan banding memenuhi ketentuan formal, untuk selanjutnya kami kembalikan ke ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Sebentar. Saudara pemohon banding hanya mengajukan satu sengketa PPN. Ini biasanya 12. Kalau kita lihat PPN itu kan masa. Apakah ada sengketa lain yang belum diajukan banding? Mohon izin yang mulia, kami masih membahas mengenai legal formal dari tergugat. Tadi yang mulia menyampaikan per 3 tahun 2016. Mohon maaf yang mulia, itu adalah satu kesalahan fatal. Per 3 2016 adalah hukum acara untuk sidang on-site. Sedangkan sekarang ini sidang online diatur di per 1 2023. Boleh mohon ditampilkan yang mulia, yang benar bagaimana? Sepanjang hal-hal umum di per 3 itu masih berlaku. Tidak berlaku yang mulia. Tidak berlaku. Tata cara sidang online sudah diatur khusus di per 1 tahun 2023. Betul, tetapi hal-hal yang bersifat umum itu masih berlaku Perka nomor 3, hal-hal yang umum untuk persidangan. Kalau online itu menyangkut nanti sidangnya secara online, penyampaikan dokumen secara online, demikian juga dengan proses-proses lanjutan secara online. Tetapi hal-hal yang bersifat umum, diantaranya seperti tadi para pihak, baik terbanding maupun pemohon banding, saksi dan sebagainya, dalam persidangan begini itu berlaku tetap secara umum. Karena kalau ada on-site berarti di ruang sidang, ada online berarti melalui elektronik. Itu aja bedanya, hanya caranya. Tetapi hal-hal umum masih tetap berlaku. Baik, mohon izin yang mulia. Baik. Silakan. Mohon izin, kalau memang itu seperti itu, kami akan cek kembali mengenai per 1 2023. Kami akan kembali tadi mengenai musyawarah hakim. Hakim bilang sudah bermusyawarah, tetapi kan tidak menyampaikan bagaimana detail dari musyawarahnya. Apakah menurut majelis hakim dari majelis hakim 11B ini, surat tugas itu tidak perlu tertulis atas nama Direktur Jenderal Pajak? Karena ini sudah saya tanyakan kepada tergugat sendiri tidak yakin dan belum menyatakan dengan sah, dengan tegas, hakim mau jadi juru bicaranya. Mohon dijelaskan yang mulia. Baik, tadi kan majelis hakim kan skor sidang, ya. Pada saat skor sidang itu, disitulah majelis bermusyawarah hakim bertiga mengenai fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, yaitu yang disampaikan oleh terbanding mengenai pelimpahan wewenang, mengenai surat tugas dan lainnya. Setelah para pihak majelis memeriksa fakta hukum tersebut di dalam skor tadi, maka majelis mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan memutuskan bahwa yang hadir dari terbanding hari ini mempunyai legal standing. Itu hasil musyawarah tadi waktu di sidang diskors, ya. Mohon izin yang mulia, pertanyaan saya sangat simpel tapi dijawabnya muter-muter. Pertanyaan saya, apakah yang mulia berpendapat bahwa surat tugas tidak perlu ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak karena tergugat sendiri belum menyampaikan dengan tegas. Jadi Anda silakan menjadi juru bicaranya. Jelaskan yang mulia. Ya, itu tadi ya. Majelis sudah melihat fakta-fakta hukum sehingga para pihak dapat melanjutkan persidangannya dan itu nanti menjadi bagian di dalam putusan, ya. Hal-hal yang bersifat pendapat hakim terhadap sengketa itu hanya ada nanti di putusan. Semua para pihak silahkan menyampaikan pendapatnya. Pemohon banding sampaikan pendapatnya, terbanding sampaikan pendapatnya. Setelah masuk semua nanti, setelah berakhir persidangan, maka majelis akan menilai seluruh fakta-fakta hukum yang disampaikan para pihak, itulah menjadi putusan hakim, ya.
Bukan begitu Yang Mulia, ini kan pengadilan mau berlanjut. Supaya pengadilan mau berlanjut, orang yang hadir harus sah. Orang itu sah dengan dibuktikan dengan apa? Dengan surat kuasa atau surat tugas. Surat tugasnya masih belum jelas sah atau tidak sah. Oleh karena itu, tadi kan saya bertanya, untuk ini sah atau tidak sah, ini harus jelas apakah perlu ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Tergugat sudah menyatakan ini belum yakin nih, mereka akan memberikan keterangan tertulis, oleh karena kan legal formal belum jelas. Tetapi hakim sudah menyatakan, sudah melewati kewenangan dari tergugat, menyatakan ini sah. Oleh karena itu saya bertanya kepada hakim, apakah menurut hakim memang tidak perlu atas nama Direktur Jenderal Pajak itu tertulis di surat tugas? Kalau memang begitu ya nggak apa-apa, kita lanjut Yang Mulia. Iya, jadi sebagaimana tadi saudara sampaikan bahwa si terbanding sendiri sudah yakin. Jadi di situ walaupun tidak disebutkan atas nama, karena sudah dilimpahkan wewenang, walaupun tidak disebutkan atas nama, itu sudah masuk kepada pemberian wewenang kepada yang bersangkutan. Jadi itu walaupun tanpa atas nama, itu bisa dilanjutkan, ya. Mohon izin Yang Mulia, itu kata Anda loh ya, itu kata Anda. Mari kita bertanya kembali kepada tergugat, apakah memang betul menurut tergugat seperti itu? Silakan tergugat. Terbanding. Terbanding, silakan terbanding. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Izin untuk share screen, Majelis. Ya. Apakah sudah terlihat, Majelis? Sudah? Baik, terima kasih, Majelis. Jadi pada hari ini kami itu berangkat sidang berdasarkan ST10 tertanggal 2 Januari 2025, Majelis. Di sini tertulis tanpa adanya atas nama. Begitu pula untuk Saudara Mary berdasarkan ST301 tanggal 15 Januari 2025. Bahwasanya terkait kedatangan kami di sidang kali ini itu telah diatur berdasarkan kewenangan Dirjen Pajak yang didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Dirjen Pajak. Ini berdasarkan di Cap 305 tahun 2024 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025. Jadi memang di dalam ST, karena ini sudah didelegasikan, sehingga tidak perlu di dalam ST itu tertulis atas nama Majelis. Demikian penjelasan kami. Baik. Sampaikan sudah. Terima Ya, kasih. sudah cukup. Jadi di situ sudah disebutkan jelas ya. Belum, Kepada Yang para Mulia. pihak, sebentar, kepada Mohon izin. para pihak, pemohon banding dan terbanding di dalam menyebut majelis hakim bukan dengan kata Anda, tapi sebutkan majelis hakim ya. Kepada majelis, saudara tadi menyatakan Anda, itu kalau di bahasa di luar ruangan bolehlah, tetapi dalam sidang persidangan penyebutannya adalah majelis. Jadi majelis sudah melihat tadi juga itu juga menjadi bagian dari musyawarah hakim tadi pada saat sidang diskors, sehingga sudah memenuhi ketentuan. Sekali lagi, pemohon banding dan terbanding sama-sama sudah memenuhi legal standing untuk beracara di pengadilan pajak. Masih ada satu lagi ya? Satu lagi Yang Mulia, tadi belum dijelaskan di pasal berapa dikatakan bahwa tidak perlu tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Silakan terbanding. Baik, terima kasih Mas Hakim. Baik, terkait dengan hal tersebut, bahwasannya mengingat ini adalah terkait dengan delegasi majelis, bahwasannya terkait dengan penerbitan surat tugas tadi majelis, memang tidak perlu lagi menggunakan atas nama, berbeda dengan mandat majelis. Nah, ini yang kami jelaskan dengan itu. Nah, terkait apabila memang dari majelis hakim memohon banding non majelis hakim ingin mengetahui kenapa tidak dituliskan atas nama tersebut, memang sebenarnya itu berlaku secara umum. Tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya, itu akan kami sampaikan, jika diperkenankan akan kami sampaikan di dalam penjelasan tertulis yang akan kami sampaikan di persidangan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi Mohon izin Yang Mulia. sekali lagi apa yang disampaikan pemohon banding dan terbanding majelis sudah cukup.
untuk Belum melihat. yang mulia, belum cukup. Itu menurut saudara. Loh, itu yang menurut mulia. saudara. Kami Saudara kan nanti bertanya. bisa membuatnya dalam penjelasan tertulis di sidang berikut. Mohon izin yang mulia, bukan begitu yang mulia. Kami hanya bertanya. Ya. Pasal berapa? Tinggal dijawab, ditunjuk aja pasal sekian, ayat sekian. Loh, kenapa dimuter-puterin yang mulia? Tinggal ditunjukin di share screen. Kan tadi share screen tuh. Kita kan berdasarkan share screen. Nah, setelah share screen, sekarang kan saya masih kan di share screen dihilangkan share screen-nya kan. Makanya saya pengen bertanya lebih lanjut. Di share screen tersebut, di pasal berapa yang menyebutkan tidak perlu? Silakan dijelaskan oleh terbanding. Bisa dia pasal, bisa dia angka, bisa dia dalam bentuk sebutan, itu norma itu sesuai dengan apa yang dibuatkan di dalam ketentuan tersebut. Silakan terbanding. Terima kasih yang mulia. Oke, jadi majelis bahwasanya di sini di dalam lampiran di dalam huruf J, di sini ada kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang didelegasikan kepada pejabat di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding. Nah, mengingat di sini sudah terjadi kewenangan sudah dilempahkan kepada Direktur Keberatan dan Banding, yaitu menerbitkan surat tugas kepada pegawai di lingkungan Direktorat Keberatan dan Banding untuk menghadiri sidang di pengadilan pajak. Demikian penjelasan kami, majelis. Ya, terima kasih. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia, ini belum terjawab. Silakan. Ini belum terjawab. Di pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa tidak perlu ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Tadi sebelumnya terbanding menyatakan bahwa memang tidak perlu. Sudah dinyatakan bahwa tidak perlu. Tapi kami bertanya kan di pasal berapa. Kemudian disebutkan pasal tersebut. Pasal tersebut itu adalah lampiran, tidak menyebutkan bahwa tidak perlu atas nama Direktur Jenderal Pajak. Oleh karena itu tolong dijelaskan kembali nih. Kenapa di surat keberatan objek gugatan ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak, kenapa yang ini tidak ada tulisan atas nama Direktur Jenderal Pajak gitu. Itu perlu dijelaskan yang mulia supaya legal standing gitu. Kalau memang salah ya nggak apa-apa, akui saja salah, kita sidang berikutnya dibikin surat tugas yang benar, kita lanjut sidangnya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, jadi sekali lagi ya, ini jadi berulang-ulang bahwa majelis telah bermusyawarah sudah mempelajari begitu bahan-bahan masuk kepada majelis, sehingga majelis menetapkan para pihak baik pemohon banding dan terbanding mempunyai legal standing untuk berbicara. Baik, mohon izin yang mulia. Ini sudah. Itu nanti belum, yang mulia. silakan saudara. Izin, Ya, yang itu mulia. menurut saudara. Bukan. Ini Menurut yang mulia itu bagaimana? Menurut yang mulia apakah memang tidak perlu surat atas nama Direktur Jenderal Pajak? Sudah memenuhi syarat, para terbanding sudah memenuhi syarat. Ya, sekali Bukan. lagi, Menurut yang mulia bagaimana? Berdasarkan fakta-fakta hukum. Mohon izin, fakta hukumnya surat tugas tidak ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Itu fakta hukum yang mulia. Oke? Menurut yang mulia apakah memang begitu? Tergugat saja tidak bilang begitu. Kan sudah ditampilkan tadi oleh terbanding, pendelegasian wewenang, di situ hanya disebutkan Direktur Keberatan dan Banding. Tidak ada di sana atas nama. Makanya jadi yang itu, mulia, sehingga apabila di sana tidak ada atas nama, maka itu sudah bisa sebagai bagian daripada pemberian tugas tersebut. Itu menurut saudara. Bukan ya, menurut saya yang mulia, saudara. menurut hukum yang mulia, kita mesti patuh pada hukum. Oke? Ya. Kita mesti patuh pada hukum. Betul, tetap menurut fakta hukum yang ada, di sana hanya disebutkan Direktur Jenderal Pajak. Makanya kalau gitu kita mesti clearkan yang mulia, ini kan hukum yang mulia ya. Di surat sebelumnya, surat keputusan keberatan juga menggunakan cap yang sama. Capnya ini kan walaupun dia berseri tapi sama saja. Di cap sebelumnya juga sama, tidak ada bahwa harus menggunakan atas nama Direktur Jenderal Pajak atau tidak harus atau tidak boleh pakai Direktur Jenderal Pajak atau itu opsi, tidak disebutkan. Tetapi di keberatan kan dituliskan tuh ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan di cap yang baru juga sama, tidak ada kewajiban atau tidak boleh menuliskan atas nama Direktur Pajak gitu loh mulia. Jadi perlu dijelaskan kembali apakah menurut tergugat memang tidak perlu. Kalau tidak perlu di pasal berapa dibilang begitu? Silakan tergugat terbanding. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Kami menyanggah terkait dengan pernyataan dari pemohon bahwasanya pelimpahan wewenang yang dijadikan sebagai dasar penerbitan surat tugas ini dengan yang dijadikan dasar penerbitan SK keberatan itu berbeda, Majelis. Jadi kalau kami ini berdasarkan Cap 305 tahun 2024 yang baru berlaku 1 Januari 2025. Nah, izin Majelis, memang kami belum dapat menampilkan Majelis bahwasanya perbedaannya jika di dalam Cap 305 ini
penerbitan surat tugas itu adalah delegasi majelis. Sehingga berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan majelis itu berbeda antara mandat dengan delegasi majelis. Ketika mandat memang di dalam naskah dinas itu menuliskan atas nama atau untuk beliau atau atas perintah. Sementara kalau di delegasi ini tanpa atas nama majelis karena langsung majelis. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Baik, ya. Mohon izin Yang Mulia, Ini kami akan mengenai pemeriksaannya, bukti-bukti sengketa sudah ada pada saat pemeriksaan, sudah ada pada saat keberatan, sehingga nanti pada saat banding, para pihak menyampaikan bukti-bukti terkait dengan sengketa akuo. Mohon Untuk izin, itu, Yang Mulia. agenda persidangan kita mengharapkan 6 kali bersidang setelah hari ini bisa kita selesaikan, karena bahan-bahan sudah ada semua pada saat pemeriksaan maupun pada saat keberatan. Agenda persidangan kita adalah seperti ini. Mohon izin Yang Mulia, kami masih mau bicara. Nanti, sebentar dulu. Nanti akan diberikan waktu. Agenda persidangan kita, setiap persidangan nanti selanjutnya hanya diberikan satu pihak untuk memberikan penjelasan dan bukti-bukti, sedangkan pihak lainnya, lawan pihak itu mendengar dan mencatat untuk menanggapi di sidang berikut. Demikian seterusnya, sekali lagi karena ini bahan-bahan sengketanya kan sudah ada pada saat pemeriksaan dan keberatan. Tinggal menunjukkan, menyampaikan di sidang banding. Di hari ini sidang pertama kita sudah laksanakan, para pihak adalah yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian nanti di sidang kedua diberikan hak kepada terbanding yang melakukan pemeriksaan dan koreksi. Di sidang ketiga nanti diberikan hak kepada pemohon banding untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh terbanding di sidang kedua. Di sidang keempat nanti diberikan hak lagi kepada terbanding untuk menanggapi apa yang disampaikan pemohon banding di sidang ketiga dan sebelumnya. Di sidang kelima diberikan hak lagi kepada pemohon banding untuk menanggapi apa yang disampaikan terbanding di sidang sebelumnya. Dan di sidang keenam kita mengharapkan sudah bisa mengakhiri persidangan karena semua bahan-bahan sengketa sudah disampaikan, di mana di sidang ke-6 nanti para pihak menyampaikan kesimpulan akhir sebagai akhir persidangan. Nah, di sidang kedua nanti kita masuk adalah penugasan kepada terbanding, yaitu membuat matriks sengketa, kemudian menjelaskan kenapa saudara koreksi, mana bukti saudara, mana dalil saudara. Saudara juga nanti menyampaikan KKP, LHP, dan LPK. Demikian juga saudara menyampaikan bukti-bukti lainnya, termasuk bukti peminjaman dokumen pada saat pemeriksaan dan juga pada saat keberatan. Kemudian nanti di sidang kedua kepada pemohon banding juga diminta untuk membuat matriks sengketa, karena kita akan menyamakan sama nggak sengketanya, termasuk nilai sengketanya dan juga company profile dari pemohon banding. Jadi ini kita harapkan 6 kali bersidang sudah selesai karena bukti-bukti dokumen sudah ada pada saat pemeriksaan dan juga pada saat keberatan. Kepada hakim mana? Kepada hakim Manguting. Mohon izin Yang Mulia, kami masih mau Ya, bicara. silakan kepada pemohon banding. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami masih mau mempertanyakan mengenai legal formal dari orang-orang yang hadir ini, yang kami tidak kenal. Tadi terbanding mengatakan bahwa ini adalah delegasi bukan mandat. Di pasal berapa yang mengatakan seperti itu? Silakan terbanding. Baik. Izin untuk share screen majelis. Ya. Di lampiran Kep 305 ini di sini menyatakan bahwa sana ini majelis yang didelegasikan majelis. Oke, jadi di sini di lampiran huruf C bahwa sana didelegasikan kepada, termasuk di sini adalah menerbitkan surat tugas majelis. Terima kasih. Baik. Ya, di situ ada kata-kata didelegasikan sesuai dengan kewenangan tersebut. Oke, kalau gitu kami masih mau bertanya Yang Mulia. Ya, silakan. Kenapa delegasi tersebut menjadi tidak perlu atas nama Dirjen Jasa Pajak? Itu ada di pasal berapa? Silakan terbanding. Baik, terima kasih majelis. Terkait hal tersebut itu di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan majelis.
Ya, nanti bisa dibaca Di pasal berapa? Di pasal berapa? Baik, ini di pasal 4, di penjelasan pasal 14 ayat 4, Majelis, menyebutkan bahwa izin saya screen kembali, Majelis. Silakan. Baik. Mohon izin yang mulia, kenapa saya di-mute oleh panitera? Sebentar. Siapa yang mute saya? Dulu yang bicara, Siapa yang mute saya? Saudara. Siapa yang mute saya? Saya akan kirim somasi kepada Anda. Siapa yang mute saya? Sebentar, terbanding dulu yang berbicara. Kenapa saya di-mute? Siapa yang mute saya? Siapa yang mute saya? Tolong yang mulia hakim. Siapa itu? Siapa? Bagaimana? Atas perintah siapa saya di-mute? Ada di mute? Iya. Tidak ada perintah. Barusan. Tidak ada perintah. Saya merekam yang mulia. Barusan saya di-mute yang mulia. Siapa yang mute saya? Tidak ada yang perintah. Kalau gitu tindakan pribadi ini. Siapa itu? Tidak ada yang perintah dan itu semua saudara lihat ada semua tampak itu. Bukan, saya di-mute yang mulia. Saya merekam dan terlihat saya di-mute yang mulia. Siapa yang mute saya? Kalau memang salah mohon maaf, minta maaf saja. Tidak apa-apa. Tidak ada yang memerintah dan menurut majelis melihat tidak ada unmute, tidak ada mute. Kalau itu tidak sengaja. Semua terbuka. Tidak ada yang di-mute. Saya di-mute yang mulia oleh seseorang yang mulia. Tidak ada. Baik, terima kasih yang mulia. Dari sini tampak. Silakan ditunjukkan oleh terbanding di mana pasal tersebut. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Majelis, di dalam penjelasan pasal 14 ayat 4 di sini menjelaskan terkait dengan wewenang mandat, yaitu dilaksanakan dengan menyebut atas nama untuk beliau dan melaksanakan mandat dan melaksanakan tugas. Nah, ini untuk mandat. Sementara tadi itu menyebutkan terkait dengan delegasi majelis. Itu perbedaan mandat dengan delegasi majelis. Sehingga ketika delegasi karena memang sudah diatribusikan sepenuhnya, maka tidak perlu menuliskan atas nama sebagaimana wewenang majelis. Terima kasih. Kacau balau yang mulia, kacau balau. Tadi Silakan. pasal Apa pendapat saudara? Bukan pendapat saya, hukum yang mulia, hukum. Kita masih bicara hukum. Ya, apa pendapat hukum saudara? Pasal 14 adalah mengenai mandat. Pertanyaan saya, di pasal mana yang bilang delegasi tidak perlu tulis atas nama? Kok lari ke pasal 14? Silakan terbanding. Baik, karena tidak ada yang mengatur kalau delegasi harus menulis atas nama majelis. Demikian di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan majelis. Terima kasih. Baik. Ya, berarti kan tidak ada pasalnya toh? Bagaimana, masih ada? Berarti tidak ada pasalnya ya? Bagaimana? Berarti tidak ada pasalnya ya? Terbanding, silakan dijawab. Tidak ada ketentuan majelis di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan delegasi itu menuliskan atas nama majelis. Baik. Majelis mohon izin yang mulia, kami tetap akan bertanya. Ya, nanti penjelasan pertanyaan penjelasan bisa disampaikan oleh pemohon banding dan terbanding di sidang berikut, baik itu mengenai formal ataupun melalui termasuk itu materi, sehingga nanti semuanya koreksi-koreksi yang dilakukan, sengketa-sengketa yang dilakukan menjadi jelas. Sekali lagi kepada pemohon banding, ini kan PPN hanya satu. Biasanya PPN itu 12 masa. Apakah ada masa lain yang menjadi sengketa? Mohon izin yang mulia, sebelum kita lanjut ke material, kami masih mau mempertanyakan mengenai legal formal dari orang-orang yang hadir. Mohon izin yang mulia. Baik. Ya, nanti di sidang berikut agar dijelaskan lagi oleh terbanding ya, apa-apa tadi yang ditanyakan oleh pemohon banding. Satu lagi yang mulia, izin. Ya, satu lagi ya. Oke. Satu lagi. Karena sidang kita masih ada berapa lagi nih? Masih 5 lagi supaya nanti 4 lagi supaya nanti bisa selesai sebelum maghrib nanti. Silakan. Baik yang mulia, kami akan share screen. Kami akan share screen mengenai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ini di penjelasan umum di awal adalah mengenai delegasi dan mandat. Nah, delegasi adalah pelimpahan kewenangan bla 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 di mana tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi yang mulia. Nah, dalam hal ini kami menggugat Direktur Jenderal Pajak, sedangkan delegasi dialihkan kepada A.M. Nur Salim Saleh, Direktur Keberatan. Lah, apakah nanti jika keberatannya dibatalkan oleh hakim kemudian yang bertanggung jawab adalah Direktur Keberatan dan Banding, apa hubungannya? Begitu yang mulia, ini apakah delegasi atau mandat ini? Baik, silakan ditanggapi oleh terbanding.
Terima kasih Majelis Hakim. Bahwasannya terkait dengan surat tugas untuk menghadiri kami, tadi sudah jelas kami sampaikan, itu merupakan delegasi Majelis. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Bukan, pertanyaan kami, apakah si Aim Nur Salim Saleh, yaitu Direktur Keberatan, akan bertanggung jawab sepenuhnya pakai pribadi dia sebagai jabatan dia, atau ini akan dikembalikan kepada Direktur Jenderal Pajak? Karena surat AKO adalah surat Direktur Jenderal Pajak, bukan surat yang diterbitkan oleh Direktur Keberatan. Begitu Yang Mulia. Silakan terbanding. Baik, terkait dengan hal tersebut akan kami sampaikan dalam penjelasan tertulis yang akan kami sampaikan di sidang berikutnya. Terima kasih. Baik, kepada para pihak sudah diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan penjelasan. Sidang selanjutnya akan kita laksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. Ya, agar dicatat para pihak, sidang lanjut akan kita laksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. Sekali lagi, majelis itu adalah imparsial, tidak berpihak, adalah sama-sama kepada pemohon banding dan terbanding. Ini adalah semua dalam rangka melaksanakan tugas untuk memeriksa dan memutus. Dengan demikian, sidang ditutup. Terima kasih Yang Mulia.